Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majelis Tuanku Kayo hadir kembali menyapa Anda semua. Insya Allah dalam program kita kali ini akan membahas isu-isu seputar Muslim di ranah Minang, Nusantara, bahkan internasional. Alhamdulillah, saya Junedi Abu Hazim telah ditemani oleh guru kita, Ustadz Rozi Tuanku Kayo. Baik, kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Insya Allah mudah-mudahan sehat selalu dan keluarganya semuanya. Amin, alhamdulillah. Ustaz Abu Azim. Baik Ustadz, kali ini pada pertemuan singkat kita kali ini kita membahas sebuah tema yang cukup hangat, yaitu bagaimana mengembalikan fungsi kekuasaan sesuai dengan syariat Islam. Jadi ada beberapa pertanyaan yang akan kita ajukan kepada Ustadz, mudah-mudahan kita semua mendapatkan manfaatnya. Yang pertama Ustadz, sedang hangat hari ini tentang politik, ya. Kita sudah selesai perhelatan, katanya perhelatan demokrasi. Namun isunya sampai hari ini masih terus dibicarakan di media-media. Namun yang sangat kita sayangkan Ustadz, kita tidak nampak sepertinya posisi politik Islam. Nah, tentu jadi pertanyaan bagi kami, apakah Islam dalam hal ini ada mengatur persoalan politik ini Ustadz? Mengapa hari ini tidak tampak begitu Ustadz? Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Benar Ustaz Dedi ya, bahwa memang realitas politik hari ini jauh dari gambaran politik Islam dan gambaran dari politik yang dicontoh oleh Nabi SAW. Realitas politik hari ini hanya sekedar merebut kekuasaan, mempertahankan kekuasaan, lalu bagi-bagi kue kekuasaan. Ya. Padahal kemudian politik dalam Islam sebenarnya kemudian dirumuskan oleh para ulama, itu hakikatnya adalah riayatus syu'unil ummah, mengurus urusan umat. Ya. Dan itu dilakukan oleh negara secara praktis, dan mengurus urusan umat oleh negara secara praktis tadi itu dengan syariat Islam. Oleh karena itu kenapa kemudian Imam Al-Ghazali itu memberikan satu ungkapan yang sangat menarik ya, beliau mengatakan bahwa ad-din was sultani tau'aman. Jadi agama dan kekuasaan itu adalah saudara kembar, bahwa ad-dinu usun wa sultanu harisun. Jadi agama sebagai pondasi, kekuasaan sebagai penjaga. Pamala usalau famahdumun, sesuatu yang tanpa pondasi pasti hancur. Pamalah harisalau fadu'imun, sesuatu yang tanpa penjaga pasti hilang. Nah hari ini bangunan politik kita memang hancur karena memang tidak tegak pada dasar agama, gitu ya. Demikian barangkali. Baik, Ustadz. Jadi ada juga yang mengatakan Ustaz bahwa Rasulullah itu hanyalah nabi sebagai penyampai wahyu, sebagai pendakwah saja, menyampaikan dakwah. Dan beliau itu bukan mengurusi urusan politik, apalagi sampai dikatakan Rasulullah itu mendirikan daulah Islam di Madinah. Nah, kalaupun ada kata orang ini, ya, kalaupun ada Rasulullah itu mengajarkan politik, itu hanya sebatas nilai-nilai semata dan itu bukan sebuah sistem, bangunan sistem yang khas itu, Ustaz. Bagaimana, Ustaz? Ya, barangkali itu tuduhan yang memang berangkat dari pemahaman yang keliru ya. Jadi memang Rasulullah SAW sudah dijelaskan dalam beberapa ayat itu sangat jelas ya, visi misi dari kerasulan beliau. Wa huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli. Jelas di sana bahwa visi misi dari kerasulan Nabi Muhammad adalah visi risalah untuk membawa Islam, serius untuk menegakkan Islam. Ya, oleh karena itu kenapa kemudian beliau itu disebutkan secara jelas dalam Al-Qur'an ya, bahwa beliau itu betul-betul memohon kepada Allah supaya diberi kekuasaan. Dalam Quran surah Al-Isra ayat 80 itu Allah kemudian menjelaskan wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Jadi ya Allah, jadikanlah kepadaku tempat masuk yang benar, atau masukkanlah aku ke dalam cara masuk yang benar, kemudian keluarkanlah aku dengan cara keluar yang benar. Dan terkait dengan kekuasaan ini, Rasul betul-betul meminta kepada Allah dengan kalimat waj'alli min ladunka sultanan nasira. Jadikanlah untukku dari sisimu kekuasaan, tapi bukan sembarang kekuasaan. Ada sifat dari kekuasaan yang diminta oleh Nabi di situ dengan kalimat sultanan nasira. Nasira di situ itu adalah sifat bagi sultana, sifat bagi kekuasaan. Oleh karena itu para ulama tafsir misalnya Imam Nukatsir itu memberikan penjelasan ya, kekuasaan yang seperti apa yang diminta oleh Nabi yang bersifat nasiro tadi. Beliau kemudian menjelaskan nasiran li kitabillah. Jadi kekuasaan yang akan menolong kitabullah, wali hududillah, akan menegakkan hadnya Allah ya, wali faraidillah ya, untuk kemudian menegakkan ya kewajiban-kewajiban yang telah Allah tetapkan, wali iqamati dinillah, dan untuk menegakkan agama Allah.
Jadi itulah yang menjadi visi misi dari Rasul SAW ketika kemudian beliau itu diutus, ya. Oh, baik Ustaz. Mungkin bisa lebih contoh konkret nih Ustaz. Bagaimana mungkin contoh-contoh betapa pentingnya kekuasaan itu di zaman Rasulullah atau mungkin di zaman para khalifah-khalifah setelahnya. Apalagi kita hari ini melihat isu Palestina misalnya kan, betapa banyak hari ini kekuasaan umat Islam, ya, banyak negeri-negeri Islam, tetapi itu mereka kemudian seolah-olah mereka itu tidak peduli melihat penderitaan Palestina. Apakah kekuasaan semacam apa? Apa perbedaan kekuasaan hari ini dengan kekuasaan yang tadi Ustaz ceritakan Ustaz? Baik, jadi memang berdasarkan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW sebagai tauladan terbaik kita, bahwa fungsi kekuasaan yang beliau jalankan itu dalam dua konteks. Yang pertama untuk menegakkan agama Allah, untuk menegakkan agama Islam, dan untuk mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Yang kedua untuk mengurus urusan umat itu dengan Islam, ya, baik dalam konteks dalam negeri maupun di luar negeri. Ya, termasuk dalam hal ini adalah bagaimana uh, halnya dengan kondisi saudara kita yang ada di Gaza, di Palestina sana. Jadi ini tidak terlepas dari kenapa kemudian hari ini kekuasaan tidak dimiliki oleh kaum muslimin, gitu ya. Ya baik, ya jika sudah jelas ya sesuai dengan keterangan Ustaz tadi betapa pentingnya umat Islam untuk punya kekuasaan, ya, kekuasaan itu memang harus menerapkan hukum-hukum syariat seperti yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah dan para sahabat dan juga para khalifah setelahnya. Pertanyaan kita nih Ustaz, mengapa hari ini ya negeri-negeri kaum muslimin itu tidak memakai itu, memakai bagaimana kekuasaan yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW? Ada apa nih sebenarnya Ustaz? Ya, sebenarnya ini berpangkal pada satu persoalan mendasar, yaitu adalah lemahnya pemahaman umat Islam terhadap ajaran Islam, gitu ya. Termasuk dalam hal ini adalah berkaitan dengan politik dalam Islam. Ya, sehingga kemudian dalam benak mereka bahwa Islam itu hanya sebatas ritualitas semata, ya. Ajaran-ajaran yang sebatas pada individual, ya, tidak kemudian menyentuh kepada perkara yang berkaitan dengan muamalah politik, ya, termasuk dalam kaitannya dengan aktivitas yang dijalankan oleh sebuah negara. Nah, itulah yang kemudian menyebabkan hari ini umat Islam jauh dari kondisi terbaiknya. Padahal kata mengutip ya Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki di dalam kitab beliau, beliau menjelaskan dengan kalimat yang sangat baik, ya. Kalau anal muslimun al-yawm amilu bi ahkamil fiqhi wad dini kama kana aba'uhum lakanu arqal umami wa as'adan nas. Jadi kalau hari ini kaum muslimin itu menerapkan hukum-hukum fikih, menerapkan syariat agama ini sebagaimana dulu dipraktekkan oleh generasi pendahulu mereka, maka niscaya mereka itu akan menjadi arkal umam, ya, menjadi umat yang paling maju, puas dan nas, dan menjadi umat yang paling bahagia. Nah, justru pada hari ini ya umat telah meninggalkan Islam, walaupun kemudian ya tidak meninggalkan semuanya. Oh, baik, Ustaz. Mungkin ini terakhir, Ustaz, ya. Pertanyaan terakhir ini yang cukup juga menjadi perbincangan. Oke lah kata mereka bahwa kita Islam itu mengajarkan kepemimpinan. Ya Rasul mencontohkan kekuasaan. Ya para khalifah kita akui sepanjang 13 abad. Namun kata mereka bahwa kita ini hari ini kita fokus saja dakwah, kita dakwah perbaikan tauhid, ya, perbaikan keluarga atau perbaikan ibadah kita. Nanti kata mereka, kata beliau ini, ya, kekuasaan itu akan datang sendirinya dari Allah Subhanahu Wa Taala sebagai hadiah. Jadi katanya tidak usah kita ini gulu, ya, berlebih-lebihan dalam menyuarakan kekuasaan atau khilafah. Bagaimana Ustaz? Inilah letak pentingnya kita hari ini betul-betul memastikan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dalam Quran surat Al-Ahzab 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Di sana ada 3 kali penekanan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa sungguh-sungguh hanya Rasulullah saja sebagai tauladan terbaik. Ya, termasuk dalam hal ini adalah bagaimana kita mengembalikan umat kepada kondisi terbaiknya. Nah, inilah yang barangkali yang belum difahami oleh umat dan atau salah difahami. Nah, inilah letak pentingnya tugas dari para ulama, ya, para guru-gurunya umat untuk mendidik umat untuk memahami Islam itu secara kafah. Karena memang perintahnya sangat jelas. Udkhulu fisilmi kafah. Jadi tidak kemudian menjalankan Islam itu setengah-setengah, memilah-milih di antara perkara yang memang barangkali kemudian kita sukai atau kemudian kita inginkan. Oh baik, syukron jazakallah Ustaz, ya, jazakallah. Berarti kita tegaskan bahwa khilafah atau kekuasaan itu memang sangat penting dalam Islam
Dan untuk tegaknya kekuasaan Islam itu di akhir zaman ini, itu kita tidak menunggu semata, ya, tidak berpangku tangan, ya, tidak fokus mungkin sekedar mendakwahkan tauhid dan keluarga saja, tapi kita juga mencontoh apa yang telah dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Beliau juga berdakwah mencapai meraih kekuasaan, mendatangi kabilah-kabilah, begitu Ustaz ya. Jadi kita ini tidak pasif, ya, tidak hadiah dari Allah Subhanahu Wa Taala semata, wajib kita perjuangkan, begitu Ustaz ya. Terakhir Ustaz, mungkin closing statement dari Ustaz ini sebagai kesimpulan diskusi kita pada malam hari ini. Ya, harusnya umat hari ini betul-betul menyadari tentang kabar dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita wujudkan ya. Walau anna halal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Nah, di sana Allah memberikan syarat bahwa jika penduduk suatu negeri tadi betul-betul beriman dan bertakwa, maka pasti kata Allah, ya, Allah akan bukakan barokatin, tidak hanya satu berkah. Jadi begitu banyak berkah di langit dan di bumi. Tapi syaratnya adalah penduduk tadi beriman dan bertakwa. Dan kunci dari iman dan bertakwa tadi ketika mereka dalam kehidupan bermasyarakat bernegara itu diterapkan Islam. Dipimpin oleh seorang pemimpin yang amanah yang menerapkan Islam, yang menjadikan kekuasaannya betul-betul untuk menegakkan Islam dan untuk mengurus urusan umat itu semata-mata dengan syariat Islam. Baru akan terwujud keberkahan tersebut. Tapi sebaliknya walakin kadzabu fakhadnahum bima kanu yaksibun. Jika kemudian mereka masih mendustakan, masih memilah-milih, ya maka berbagai ujian cobaan ya, bala musibah bencana akan terus mendera negeri ini. Barangkali itu yang menjadi evaluasi catatan dan apa namanya pijakan bagi kita bersama. Baik, syukron jazakallah atas waktunya Ustaz. Alhamdulillah insyaallah kita dan bisa di rumah juga, dimanapun mereka menonton channel ini mendapatkan pencerahan yang sangat sangat luar biasa. Baik, itulah ya kita dari Majelis Tongku Kayu insyaallah akan hadir setiap pekannya membahas isu seputar dunia Islam, ya, isu lokal kita, isu nasional, isu juga internasional dunia Islam yang kita bahas dalam sudut pandang Islam. Terima kasih atas pertemuan kita malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.